Akhirnya Malaysia merealisasikan komitmen investasi pada proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Itu tertuang dalam 11 Letter of Intent atau surat pernyataan minat Malaysia untuk menanamkan modal di proyek IKN Nusantara. Assalamualaikum semuanya. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mencium adanya peluang ekonomi dari IKN Nusantara yang bisa turut dimanfaatkan oleh negeri jiran. Dengan inilah 10 investor asal Malaysia masuk untuk ikut membangun IKN Nusantara. Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Januari 2023 lalu menyaksikan secara langsung serah terima 11 Letter of Intent atau surat pernyataan minat yang telah ditandatangani untuk berinvestasi dalam pembangunan mega proyek IKN Nusantara. Serah terima LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Teuku Zafrul Abdul Aziz dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik minat para pengusaha negeri jiran tersebut untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Presiden Jokowi mengatakan menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan IKN Nusantara. 11 Letter of Intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada otorita IKN yang bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi, dan properti. Selain 11 LOI tersebut, kedua negara juga menandatangani sejumlah MOU di berbagai bidang seperti perkapalan, pembiayaan ekspor-impor, energi hijau, serta pengembangan industri baterai. Hasrat itu disuarakan oleh 10 perusahaan Malaysia melalui 11 LOI. Selain juga ada 9 MOU bernilai total 1,66 miliar ringgit Malaysia atau setara 5,905 triliun dengan nilai tukar 1 RM setara 3.557,71. Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan listrik nasional Malaysia yakni Tenaga Nasional Berhad juga berniat menjajaki peluang untuk terlibat di sektor energi, termasuk untuk energi baru terbarukan. Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Teuku Zafrul Abdul Aziz menyebut beberapa perusahaan yang tertarik berinvestasi di ibu kota negara Nusantara seperti Posted Properties Berhad, Berjaya Corporation Berhad, dan Permaniaga Berhad. Posted Holding Berhad merupakan perusahaan konglomerat tertua di Malaysia karena sejak tahun 1976 perusahaan publik tersebut sepenuhnya menjadi entitas Malaysia dan kini fokus bergerak di 5 sektor, yakni perkebunan, properti dan perindustrian, farmasi, industri pertahanan dan keamanan, sektor perdagangan, keuangan, dan investasi. Berjaya Corporation Berhad juga merupakan perusahaan konglomerasi Malaysia yang bergerak di berbagai bisnis, termasuk pemasaran konsumen, pengembangan properti dan investasi, pengembangan hotel, resort dan rekreasi, permainan dan lotre, makanan dan minuman, perdagangan dan distribusi otomotif, investasi pada layanan lingkungan dan teknologi bersih. Sementara Permaniaga merupakan salah satu grup farmasi terintegrasi terbesar di Malaysia.
yang terlibat dalam berbagai segmen rantai nilai farmasi, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga pembuatan obat generik, obat bebas dan nutraceutical, logistik dan distribusi, penjualan dan pemasaran, serta apotek retail. Menurutnya, berbagai kerjasama tersebut membuktikan bahwa negeri jiran bukan hanya sekedar negara tetangga semata, melainkan bangsa serumpun yang memiliki hubungan dan sangat kokoh dengan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia mengatakan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN merupakan langkah dan sikap terbuka sektor swasta Malaysia. Selain itu, minat investasi tersebut juga dilakukan untuk mendorong perekonomian wilayah Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan Kalimantan. Menurutnya, langkah ini disambut baik oleh rekan-rekan pengusaha di Sabah dan Sarawak. Oleh karena itu, diambillah pendekatan yang positif untuk mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengatakan bahwa adanya letter of intent yang telah ditandatangani oleh Malaysia menunjukkan bahwa sebenarnya minat investor untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan IKN Nusantara cukup tinggi. Meskipun LOI tersebut baru sebatas minat untuk berinvestasi, bahwasanya itu merupakan langkah awal yang cukup positif. Yang penting komitmen terlebih dahulu. Komitmen politisi disepakati lebih dulu, nanti tindak lanjut terlihat pada konteks kapan dia akan dibangun. Dan skema pendekatan itu apakah dalam bentuk bantuan apa? Misalnya pemerintah Malaysia membantu memberikan dukungan dari konteks misalnya teknologi atau material, atau pemerintah Malaysia melalui badan usahanya akan berinvestasi di sana, atau bagaimana. Maka dari itu menurutnya Badan Otoritas IKN Nusantara harus bergegas dan bersiap untuk memfasilitasi berbagai minat investor tersebut dengan baik, agar pembangunan megaproyek tersebut bisa berlangsung dengan lancar. Ibaratnya sekarang ini masih sekedar surat permohonan atau surat berkeinginan, pasti semuanya akan diperhitungkan dalam dinamika bisnis yang akan dikembangkan. Jadi ibaratnya ini menjadi PR bagi otorita untuk segera melakukan langkah percepatan, langkah persiapan, karena sudah banyak yang berminat. Misalnya investor ingin membangun tapi minta tanah yang kira-kira 100 hektar. Ada atau tidak? Bagaimana nanti status tanahnya, HGU dan HGB-nya bagaimana, dan berapa lama waktunya? Karena mereka juga menunggu. Kalau misalnya itu tertarik bagi mereka, mereka pasti akan ikut. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis juga dibicarakan oleh kedua kepala negara. Pertama, terkait nasib tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Presiden Jokowi menyambut baik komitmen dari Perdana Menteri Anwar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Presiden Jokowi berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia bisa dijalankan bersama-sama dengan baik. Bahkan isu perbatasan antara kedua negara juga dibicarakan dalam pertemuan ini. Presiden Jokowi menuturkan Indonesia dan Malaysia bersepakat agar MOU perbatasan darat, segmen Sebatik dan segmen Sinapati Sesai dapat ditandatangani tahun ini. Selain itu, perjanjian Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan juga akan didorong untuk disepakati pada tahun ini juga. Dengan adanya kabar ini, semakin bertambah banyak investor yang masuk IKN, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga akan mempercepat proses pembangunannya. Tentunya tidak secepat pembangunan jalan tol, karena ini adalah pembangunan berkelanjutan. Setidaknya akan menjadi masa depan Indonesia yang semakin cerah. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.